Dari beberapa narasumber yang diterima, Jabasraga ini yang berkembang di dalam masyarakat ada dua versi. Disebutkan bahwa Jabasraga mempunyai 2 orang putra dan 1 orang putri yang bernama Danaraga, Wangsareka, dan Rincik Manik. Sedangkan menurut versi lainnya, Jabasraga ini mempunyai 3 orang putra dan 1 orang putri, yaitu Wangsapraya, Wangsareka, Wangsalaya, dan untuk putrinya yaitu Putri Rincik Manik. Nah, Wangsapraya ini merupakan putra Jabasraga yang menetap di Ciketuk sampai akhir hayatnya. Dan setelah wafatnya, beliau dimakamkan di makam Pasarean Ciketuk. Sedangkan Wangsareka menetap di Cicapar atau Cirahayu, dan setelah wafat dimakamkan di makam Cicapar atau Cirahayu. Untuk Wangsalaya sendiri menetap di Buni sampai akhir hayatnya, dan setelah wafatnya pun dimakamkan di Buni. Sedangkan Rincik Manik yang menikah dengan Wirananggapati setelah wafat dimakamkan di makam Cibabangsalan, Subang. Untuk putra-putri Jabasraga ini, mereka dalam mengolah tanah pertanian itu, semua anggota keluarganya itu berperan sangat aktif. Biasanya dalam mengolah tanah pertanian ini, keluarga Jabasraga dibantu oleh anggota masyarakatnya secara bergotong royong. Pada suatu hari seperti biasanya, Rincik Manik dengan menunggang kuda pergi ke ladang. Nah, setelah turun dari kudanya tersebut, Rincik Manik langsung menuju saung untuk menyimpan makanan yang dibawanya. Nah, namun ketika membuka pintu saung tersebut, alangkah kagetnya dia karena di dalam saung itu ada seorang pemuda yang belum pernah dikenalnya sedang tidur terlelap. Nah, Rincik Manik karena bingung dan takut tidak jadi masuk, lalu dia mundur lagi menaiki kudanya dan kembali ke rumah. Nah, sesampainya di dalam rumah, Rincik Manik ini melaporkan kepada ayahnya tentang keberadaan seorang pemuda yang berada di dalam saungnya itu. Nah, Rincik Manik menjelaskan kondisi pemuda itu, badannya yang kurus kering seperti sedang menderita sakit, lalu pakaiannya pun kumal dan compang-camping. Nah, setelah mendapatkan laporan dari putrinya ini, Jabasraga pun segera memerintahkan beberapa orang kepercayaannya untuk mendampingi putrinya kembali ke ladang dan untuk menyelidiki kebenaran cerita putrinya itu. Nah, Jabasraga memerintahkan untuk segera membawa pemuda itu menghadap ke Balai Pertemuan Kedalaman Ketuk jika memang benar ada pemuda itu di sana. Nah, sesampainya rombongan Rincik Manik ini di saung tersebut, mereka langsung tuh memeriksa saung-saungnya. Nah, mereka menjumpai juga pemuda itu masih tidur lelap. Selanjutnya pemuda itu pun dibangunkan dan dibawa menghadap Jabasraga di Balai Pertemuan. Nah, di Balai Pertemuan ini Jabasraga mempersilahkan pemuda itu untuk duduk di hadapannya. Jabasraga ini mengamati pemuda itu dengan cermat, arif, dan bijaksana mulai dari fisiknya, sikap, dan penampilan pemuda itu. Nah, dalam kesempatan tersebut, Jabasraga sendiri memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah kepala pemerintahan di Kedalaman Ketuk yang termasuk ke dalam wilayah Kesultanan Mataram. Nah, Jabasraga menjelaskan bahwa sang pemuda ini menggunakan saungnya untuk tidur. Akhirnya Jabasraga bertanya kepada pemuda itu, "Hai pemuda, siapa namamu? Dari mana dan hendak mana? Membawa apa? Dan mengapa bisa sampai ke saungku yang ada di ladang?" Pemuda itu dengan hormat dan tutur kata yang lemah lembut serta dengan penampilan yang menggambarkan kesederhanaan, dia menyatakan permohonan maaf atas kesalahannya karena sudah berani masuk ke dalam saung tersebut.
dan tidur tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Akhirnya pemuda ini menceritakan kisah perjalanannya sejak keberangkatannya dari rumahnya hingga bisa tertidur di saung tersebut. Nama saya Wirananggapati. Saya datang dari arah timur wilayah kedalaman Ketuk dan masih termasuk ke dalam wilayah Kesultanan Mataram. Saya berangkat dari rumah saya bertiga dengan kedua adik laki-laki seayah dan seibu. Ayah saya telah meninggal dunia ketika kami masih anak-anak. Kami meninggalkan rumah karena ditugaskan oleh ibu untuk mencari ilmu dan pengalaman serta bekal hidup. Kami pun dipesankan oleh ibu agar senantiasa ramah dan menjaga sopan santun kepada setiap orang yang dijumpai dalam perjalanan, serta kami harus selalu dekat dengan masyarakat dimanapun kami berada. Kami juga dipesankan untuk selalu berada di wilayah kekuasaan Mataram dan kami tidak boleh melewati batas wilayah karena akan membahayakan keselamatan kami. Nah, ibu kami berpesan bahwa kami bertiga harus berjalan menuju ke arah barat, menuju ibu kota kerajaan Sumedang Larang, karena di kerajaan Sumedang Larang sebagian masyarakatnya sudah menganut agama Islam. Akan tetapi apabila dalam perjalanan kesasar, kami harus berjalan menuju ke arah matahari terbenam. Dalam amanatnya, ibu kami pun berpesan bahwa kami bertiga tidak boleh melewati sungai besar pertama yang dijumpai. Tanda-tanda sungai besar yang disampaikan ayah kami kepada ibu yaitu sungai itu dari hulu ke hilir membujur dari utara ke selatan dan berbelok sedikit ke arah timur seperti melingkar dan akhirnya sungai itu bermuara di laut selatan yang bernama Segara Anakan. Nah, wilayah yang ada di seberang sungai itu tidak boleh kami injak karena daerah itu merupakan wilayah kekuasaan Pajajaran. Mengenai hal ini ibu kami berpesan sungguh-sungguh agar kami tidak menyeberangi sungai itu karena keselamatan kami bisa terancam. Ibu kami pun berpesan bahwa apabila kami mendapat kesulitan, kami boleh meminta bantuan kepada masyarakat setempat. Namun ini hanya boleh dilakukan apabila kami betul-betul dalam keadaan terpaksa. Tidak ada jalan lain lagi yang dapat kami lakukan. Menurut ibu, masyarakat di sepanjang perjalanan akan selalu membantu dengan sukarela, asalkan kami selalu bersikap baik dan sopan santun. Dan apabila keadaan benar-benar memaksa, katakan saja bahwa kami berasal dari wilayah timur Kesultanan Mataram. Ibu kami juga berpesan, jika kami telah menemukan suatu daerah yang baik untuk tempat tinggal dan kami merasa cocok dengan tata cara kehidupan masyarakat setempat dan masyarakatnya pun menerima kami, maka kami harus tinggal di sana dan tidak usah kembali lagi ke kampung halaman. Kami pun diperintahkan untuk turut berperan serta dalam membina masyarakat. Kami harus memberikan suri teladan dan berusaha menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat kami, sehingga kami dapat diterima hidup di tengah-tengah mereka. Menurut ibu kami, mengapa kami harus meninggalkan kampung halaman? Karena kalau kami bertiga tetap berada di kampung halaman bersama ibu, hidup kami akan susah. Kami hanya akan menjadi rakyat biasa dan tidak ada harapan sama sekali untuk dapat berubah ke arah yang lebih baik. Apalagi jika berharap ingin menjadi pemimpin, menjadi orang yang terhormat. Karena sudah ada aturan yang sudah berlangsung turun-temurun di kampung kami, bahwa yang boleh menjadi pemimpin hanya mereka yang berasal dari orang keturunan ningrat. Itu pun dipilih dari salah satu putra terbaik di antara mereka. Sedangkan kami hanya rakyat biasa, sehingga tidak ada celah sedikit pun yang dapat kami lalui untuk bisa beranjak naik derajat, apalagi menjadi pemimpin. Ketika kami akan berangkat meninggalkan rumah, ibu membekali kami dengan 2 buah benda, yaitu sebilah keris dan sehelai kain selendang. Kedua benda itu tidak boleh hilang atau diberikan kepada orang lain. Apabila dalam perjalanan mendapat gangguan keamanan yang mengancam jiwa, maka kedua benda itu boleh digunakan sebagai senjata untuk membela diri. Dan mungkin pula pada suatu saat kami bertemu lagi dengan ibu atau anggota keluarga yang lain, namun karena tenggang waktu yang cukup lama sehingga di antara kami sudah tidak saling mengenal lagi. Maka kedua benda itulah sebagai salah satu bukti
bahwa siapapun yang memegang benda itu adalah anggota keluarganya. Dalam perjalanan mencari ibu kota kerajaan Sumedang Larang, setelah berjalan kaki naik turun gunung, masuk hutan, keluar hutan, berjalan kaki berbulan-bulan, bahkan kami sudah meninggalkan ibu dan kampung halaman bertahun-tahun lamanya, berbagai musibah silih berganti menimpa kami. Ketika kami sampai di daerah Gunung Jawa, adik saya yang bernama Saraya terserang sakit keras. Walaupun sudah diupayakan diobati dengan dibantu masyarakat setempat, namun jiwanya tidak tertolong. Dia akhirnya meninggal dan dimakamkan di Gunung Jawa, Kecamatan Karangkencana sekarang. Kami tinggal berdua. Kami berdua tidak putus asa. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju arah matahari terbenam. Namun lagi-lagi musibah menimpa kami. Adik saya yang bernama Pesir pun menderita sakit keras dan akhirnya meninggal dunia di Cirukam, Kecamatan Ciniru. Dan jasadnya dimakamkan di sana, sehingga yang tadinya kami berangkat bertiga, kini saya tinggal sebatang kara hidup berselimut duka. Begitu selesai Wirananggapati menguraikan kisah perjalanannya, Dalam Ketuk pun bertanya kembali, "Bagaimana kejadiannya kamu bisa sampai di ladang dan masuk ke saung kami?" Wirananggapati pun menjawab, "Sebagaimana telah saya uraikan tadi, setelah kedua adik saya meninggal dan dalam keadaan yang hampir putus asa, saya tetap harus mencoba melanjutkan perjalanan sesuai dengan pesan ibu, walaupun hanya seorang diri, sebab saya mempunyai keyakinan bahwa pesan yang disampaikan ibu merupakan amanat yang harus dipegang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya." Dalam perjalanan selanjutnya, pada suatu pagi sampailah saya di tepi sungai besar dan airnya mengalir deras. Rupanya sungai itu adalah anak sungai Citanduy yang sekarang dikenal dengan nama Sungai Cijolang. Tempat itu lokasinya diperkirakan berada di daerah Cimenga. Dengan berpedoman kepada arah matahari terbit, saya berkeyakinan sungai itu membujur dari utara ke selatan. Firasat saya mengatakan bahwa sungai itulah yang menjadi batas akhir perjalanan saya. Saya tidak boleh menyeberangi sungai itu sebagaimana yang diamanatkan ibu kepada kami ketika kami berangkat, serta nasihat para sesepuh di Cirukam yang mengatakan bahwa di wilayah barat belum sepenuhnya menganut agama Islam dan masih banyak gangguan keamanan. Di tempat itu saya lama duduk termenung, memikirkan ke arah mana saya harus melanjutkan perjalanan. Untuk kembali lagi ke arah semula dengan menempuh jalan yang sudah saya lalui, rasanya sudah tidak sanggup lagi, karena berarti saya harus naik turun gunung dan keluar masuk hutan belantara. Sungguh suatu perjalanan yang sangat melelahkan, namun yang pasti saya harus balik arah menuju ke arah saya tadi datang. Saya tidak boleh menyeberangi sungai itu, karena sungai itu merupakan batas wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram. Dan kalau saya memaksakan diri menyeberanginya, itu berarti melanggar pesan ibu dan keselamatan saya pun terancam. Saya mencari tempat yang letaknya agak tinggi dan dari sana saya dapat memperhatikan dengan cermat ke arah mana sungai itu mengalir. Ternyata sungai itu berbelok ke arah timur dan mengalir ke arah saya tadi datang. Saya akhirnya memutuskan untuk kembali ke arah semula dengan melalui aliran sungai dan berpatokan kepada sungai besar yang saya hadapi. Saya berkeyakinan tidak akan kesasar menyeberangi ke wilayah lain. Dengan menggunakan peralatan seadanya yang saya bawa, saya pun membuat rakit dari batang pisang batu yang kebetulan banyak tumbuh di sana. Dengan penuh kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa dan dengan terus berdoa semoga rakit yang saya naiki dapat mengantarkan saya ke tempat yang selama ini saya harapkan, saya pun mengarungi sungai tersebut. Dan kalau ternyata saya harus mati dalam perjalanan ini, saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya tingkat kelelahan yang saya alami sudah mencapai puncaknya, sehingga saya pun tertidur di atas rakit yang sedang hanyut itu. Ketika saya bangun, ternyata rakit yang saya naiki itu sudah berubah di muara sungai dan tersangkut akar pohon yang menjulur di pinggir sungai. Badan saya terasa segar kembali. Saya pun turun dari rakit menuju daratan yang ada di sekitar muara sungai itu. Waktu itu rupanya hari menjelang pagi, alam sekitar masih terlihat remang-remang. Sebagian gelap, sebagian lagi terang.
Saya melaksanakan sholat subuh di muara sungai sambil berdoa memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Hari makin siang, benda-benda yang bertebaran letaknya mulai terlihat dengan jelas barangnya. Tempat itu pun sampai sekarang bernama Lewi Baranang Siang. Saya perhatikan dari tempat saya berdiri, terutama ke arah sungai yang mengalir dari arah timur dan bermuara di sana. Saya melihat seikat sapu padi yang masih utuh dan tampaknya masih baru, bekas orang menumbuk padi. Saya berkeyakinan bahwa tidak jauh dari tempat itu ada sebuah pemukiman. Sebab kalau pemukimannya itu letaknya jauh, tidak mungkin sapu padi yang saya jumpai masih bersih dan tampak baru bekas ditumbuk. Tidak jauh dari situ, saya menemukan lagi seikat sapu padi yang sudah hangus terbakar sebagian. Mungkin sapu itu bekas orang membawa api atau bekas obor orang yang berjalan di malam hari. Berdasarkan penemuan 2 ikat sapu padi itu, saya lalu berjalan menelusuri arah hulu sungai. Ternyata sungai itu merupakan celah di antara 2 bukit yang curam. Kiri kanan sungai itu berbentuk tebing-tebing batu yang tinggi dan terjal. Dari setiap celah dinding sungai yang berbatu itu terdapat berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang merambat dan menjulur ke bawah, serta diselingi dengan pepohonan lain yang juga menempel di sana. Saya melihat suatu keajaiban alam. Meskipun tumbuhan itu hanya menempel di bebatuan, tetapi tumbuh subur seperti tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Setelah saya perhatikan dengan seksama, ternyata dari celah-celah bebatuan itu mengeluarkan air yang menyebabkan suburnya tumbuh-tumbuhan di sana. Kedua belah dinding sungai yang terjal itu bagaikan lubang susuban atau rembesan, yaitu tempat keluarnya air yang merembes ke seluruh dinding batu yang akhirnya menyatu dan mengalir menjadi satu susuban yang besar dan menjadi sungai. Nah, yang disebut sebagai Sungai Cisubang sekarang. Sambil berjalan menelusuri pinggir sungai, saya terus berpikir, saya pun orang Susuban, pasti bisa hidup dengan baik di sini, asalkan berbudi pekerti yang luhur, bisa menyesuaikan diri, dapat bergaul dengan baik di masyarakat, dan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan alam di daerah itu. Pemikiran seperti ini menambah semangat hidup saya, meskipun saya hidup sebatang kara jauh dari orang tua dan sanak saudara. Hari sudah semakin siang, saya terus berjalan menelusuri tepi sungai itu, dan dari kejauhan terlihat asap mengepul di lereng bukit dan di bawahnya terlihat hamparan sawah yang menghijau. Dari sungai itu, saya kemudian berbelok ke kiri menuju anak sungai yang bernama Sungai Angsana. Nah, dari situ menuju hamparan sawah yang menghijau. Tapi ternyata dugaan saya salah. Yang tadi saya kira sawah yang sedang menghijau itu ternyata bukan padi, melainkan hamparan pohon pisang kole. Dataran yang menghijau itu hanyalah serang pisang kole. Nah, tempat itu sekarang telah menjadi perkampungan yang kita kenal dengan nama Kampung Sarang Kole. Dari sini saya menuju ke arah asap yang mengepul di perbukitan. Sesampainya di sana ternyata asap itu mengepul dari sebuah dangal atau saung yang terletak di ladang yang kebetulan padinya sedang menghijau. Lama saya duduk termenung di situ sambil memandang ke sekitarnya. Di sebelah timur terlihat gunung menjulang tinggi sambung menyambung dengan gunung-gunung yang kecil dan perbukitan, dan di bawahnya sungai-sungai berliku. Bagian hilir sungai inilah yang tadi pagi saya lalui. Walaupun saya merasa lelah, namun saya bergembira karena telah menemukan tempat yang selama ini saya harapkan. Tempat ini pun sesuai dengan cerita dan petunjuk yang disampaikan oleh ibu saya. Tidak terasa waktu sudah mulai gelap. Dengan penuh harapan, saya segera menuju ke sebuah saung itu dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Namun saya berkali-kali mengetuk pintu dan memberi salam, tidak ada sama sekali jawaban. Karena hari sudah semakin gelap dan semakin malam, dengan sangat terpaksa saya memberanikan diri masuk ke dalam
saung tersebut. Rupanya karena saya sangat lelah, saya tergeletak dan tertidur di sana sampai akhirnya saya dibangunkan orang dan dibawa ke sini. Nah, Jabasraga sangat terkesan dengan cerita Wirananggapati yang sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan berbulan-bulan, serta kini hidupnya sebatang kara. Jabasraga merasa simpati kepadanya dan ia pun menawarkan Wirananggapati untuk tinggal bersamanya di kedalaman ketuk. Jabasraga membutuhkan penjaga ladang, terutama pada malam hari karena sering mendapat gangguan dari binatang liar, sehingga terpaksa harus menginap di dangau yang ada di ladangnya. Kalau mau dan sanggup, Jabasraga menawarkan Wirananggapati untuk mengurus ladang miliknya. Wirananggapati dengan senang hati menerima tawaran tugas tersebut.